Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi ayah bunda dengan saya di channel Pojok Parenting. Cuaca di sini hujan, jadi enaknya sambil ngopi ya. Bentar, saya ngopi dulu. Mantap. Oke, ayah bunda, ini ada yang konsul ke saya di sini. Dia bertanya, bagaimana dengan kami selaku ayah yang LDRan, komunikasi bahkan tergantung sinyal, otomatis peran ayah didominasi oleh ibu. Ini berkaitan dengan peran dan fungsi ayah ya dalam mendidik dan mengasuh anak. Baik, mungkin ini salah satu pertanyaan mewakili dari para ayah atau para orang tua yang lain. Sebelum saya bahas ke sana, saya sedikit menceritakan kisah teladan dari Siti Hajar pada aspek pendidikan anaknya. Baik, kisah ini mungkin sudah pada tahu ya, dimana pada saat itu ketika lahir Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk pergi ke Palestina pada saat itu. Itu lahir, beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga hidup di sana Siti Hajar dengan anaknya itu, dengan Nabi Ismail. Dari bayi ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sampai remaja, sampai 10 tahun menurut kisah. Nah, sampai 10 tahun. Singkat cerita, setelah 10 tahun menginjak remaja, Nabi Ibrahim kembali bertemu dengan Nabi Ismail. Di saat pertemuan, Nabi Ismail diajak ke satu tempat. Kemudian yang terjadi di sana ada perintah Allah bahwa untuk disembelih. Pada momen ini Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail bahwa saya mimpi seperti itu, bahwa mimpi untuk menyembelih kamu. Di sana ada satu pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail pada saat itu? Wahai bapakku, jika itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Pertanyaannya, solehkah Nabi Ismail? Jawabannya pasti sangat luar biasa, sangat soleh, berkarakter, berakhlak mulia. Oke, kita flashback lagi ke belakang. Di saat ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pada saat itu tinggal dengan Siti Hajar, ibunya. Nah, siapa yang menjadikan Nabi Ismail soleh? Yang jelas adalah ibunya, Siti Hajar. Siti Hajar mendidik Nabi Ismail, dibentuk menjadi anak yang soleh, anak yang memiliki karakter, anak yang berakhlak mulia. Artinya di sini peran ibu sangat dominan di dalam membentuk anak. Karena usia 0 sampai 7 itu tender love-nya berada pada ibu. Kekuatan strong cintanya ada pada ibu. Tapi di sini dua-duanya berperan antara ayah dengan ibu. Nah, artinya Siti Hajar mendidik Nabi Ismail itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Yang beliau ajarkan 3 konsep, 3 aspek. Yang satu adalah, yang diajarkan pertama adalah konsep spiritual. Ini bahasa sekarang ya. Yang kedua adalah sosio-emosional. Yang ketiga konsep sosialnya. Nah, mendidik anaknya yang lebih diutamakan adalah aspek spiritual, ketauhidan. Kemudian ke sosio-emosional, berkaitan dengan mental, berkaitan dengan psikis. Di mana di situ Siti Hajar walaupun ditinggalkan, tidak membersamai ayah di sampingnya secara sosok, namun hadir peran ayah di sana. Bagaimana menghadirkan peran ayah yang sosoknya tidak ada di situ? Siti Hajar kepada Nabi Ismail setiap saat mengimajinasikan, kalau bahasa sekarang menggambarkan sosok Nabi Ibrahim itu seperti apa, menceritakan bahwa ayahnya
sosok ayahnya itu seperti apa, menggambarkan, menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya, tentang kehebatan-kehebatan Nabi Ibrahim, tentang apa saja yang sifatnya hal-hal baik. Nah, di sini walaupun secara fisik tidak ada di situ, tapi peran ayah hadir di dalam imajinasi, di dalam pola asuh yang diajarkan oleh Siti Hajar kepada Nabi Ismail. Artinya meskipun secara fisik tidak ada di sana, tapi tetap seorang ibu itu harus menggambarkan, menceritakan tentang ayahnya yang begitu luar biasa, yang baik. Kemudian ketika datang Nabi Ibrahim yang sekian lama tidak bertemu, itu sudah terakui bahwa ayahnya memang orang yang sangat luar biasa. Nah, di sini peran ayah ketika dapat perintah tidak sewenang-wenang begitu saja, ada konsep diskusi dengan pertanyaan bagaimana pendapatmu. Di sini ada terjalin komunikasi. Jadi dua-duanya berperan.